Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Yogyakarta, Stasiun Yogyakarta, Base Camp Sumbing via Garung, Pos 1 Gunung Sumbing via Garung, Pos 2 Gunung Sumbing via Garung, Pos 3 Sebogo Gunung Sumbing via Garung, Pos 4 Kijang Ranca Gunung Sumbing via Garung, Puncak Kekawah Gunung Sumbing, Puncak Sejati Gunung Sumbing. Akhirnya tiba juga di Bandara Internasional Yogyakarta. Tadi aku berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali kurang lebih jam 7 pagi. Dan sekarang karena ada perbedaan waktu 1 jam antara Bali sama Jogja, aku sampai di Jogja sekarang pukul 7.33. Jadi ya perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Dan sekarang di Jogja pukul 7:30 pagi. Tadi aku sudah selesai ngambil bagasi, dan dari Bandara Internasional Yogyakarta ini aku langsung menuju ke kota Yogyakarta. Nah, dan untuk transportasi menuju ke Yogyakarta nanti aku bakal pakai kereta bandara. Ya, sekarang aku mau keluar dulu ke stasiun kereta bandara. Jam 8.42 sekarang jam berapa ya? Jam 8 ke sebelum Oh, lagi 1 menit pakai. lagi. Oh, boleh deh yang kayak gitu. Dari stasiun Bandara Yogyakarta ini aku langsung menuju stasiun Tugu menggunakan kereta ekspres. Jadi kurang lebih biayanya sekitar 50.000 dan estimasi keberangkatan kurang lebih 20 menit. Sekarang aku mau nunggu kereta, habis itu langsung menuju ke stasiun Tugu Yogyakarta. Terima kasih atas kepercayaan dan menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa. Sekarang aku sudah di Jalan Malioboro dan sekarang aku mau makan dulu karena sekarang udah jam 10 pagi dan cuaca untuk di Malioboro ini cukup panas. Jadi dari stasiun Bandara Yogyakarta aku menuju Jalan Malioboro. Sini aku mau cari makan dulu, habis itu baru mengunjungi destinasi selanjutnya. Jadi sebelum melanjutin perjalanan selanjutnya, aku mau makan dulu di gudeg Yujud. Habis ini baru keliling-keliling sekitaran Malioboro. Tadi aku sudah habis makan, terus istirahat dulu sekitaran Malioboro, dan sekarang mungkin aku bakal ngopi dulu sambil nunggu waktu untuk berangkat ke base camp Geludung atau Garung. Sekarang aku ada di stasiun Jombor. Nah, dari stasiun Jombor ini aku mau menuju ke Magelang dulu, baru menuju ke Sumbing via Garung. Ya, aku mungkin karena aku sendiri di sini, aku agak sedikit bingung ya tentang jalur menuju base camp Garungnya. Tapi nggak kenapa, kita jalan aja. Oh ya.
akhirnya tiba juga di base camp Gunung Sumbing via Garung. Tadi dari Jogja aku menuju ke stasiun Jombor, dan dari stasiun Jombor aku langsung naik bis menuju Magelang, dan dari Magelang lanjut lagi menuju ke jalan utama dekat base camp Garung. Ya, total perjalanan tadi dari stasiun Jombor menuju base camp Sumbing via Garung ini kurang lebih hampir 4 jam, jadi lumayan jauh. Dan tadi berangkat jam 4 sore dan sekarang sampai di base camp kurang lebih jam 8 malam. Nah, dan di base camp ini masih sepi pendaki, dan di sini aku bakal istirahat dulu sebelum besok bakal naik ke Gunung Sumbing. Wis. Lah mau takon anu kowe ya yang ngono. Mau takon apa? Wis fotono sisan yang dulu ra iso aku ngono. Takon foto dekne takon ngirimke ukurane piro kabeh lho. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 7 pagi dan aku masih ada di base camp Sumbing via Garung. Nah, tadi pagi aku sudah mandi, sudah sarapan, packing, dan sekarang aku siap untuk mendaki ke Gunung Sumbing. Ada plan yang berubah. Kemarin aku rencananya bakal camp di Gunung Sumbing, tapi ngelihat karena nggak banyak pendaki yang naik hari ini dan sedikit juga yang ngecamp, aku mutusin untuk tektok hari ini ke Gunung Sumbing. Dan dari base camp Sumbing via Garung ini aku mau naik ojek menuju ke pos 1. Nah, dari base camp Garung ini kalian bisa langsung melihat Gunung Sindoro sebelah sana, dan rencananya besok aku bakal lanjut naik ke Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing ada di sebelah sana. Sekarang aku masih nunggu dulu ojeknya, habis itu baru lanjut pendakian. Dan kayaknya sih untuk kali ini aku pendaki pertama yang bakal naik ke Gunung Sumbing, dan aku bakal solo trekking.
basah. Mantap. Nah, sekarang aku sudah tiba di pos 1 Gunung Sumbing via Garung. Tadi dari base camp menuju pos 1 ini aku naik ojek dan wow, sensasinya luar biasa. Jadinya kalian yang mau naik Gunung Sumbing via Garung ini menuju pos 1-nya, kalian wajib nyobain sensasinya naik ojek Gunung Sumbing. Sekarang kurang lebih jam 7 pagi, aku mau start pendakian ke Gunung Sumbing via Garung. Dan di pos 1 ini ada beberapa shelter dan warung. Dan mungkin karena hari ini bukan weekend, jadi warung-warung di sini masih tutup. Sekarang aku mau lanjut mendaki ke pos selanjutnya. Sebelah sana ada shelter dan sepertinya di sana ada warung, tapi kali ini warungnya tutup. Ini juga udah ada penunjuk arah untuk menuju ke puncak. Di awal nanti kita bakal nemuin percabangan. Jadi kita jangan lewat jalur sana. Kita lewat ini. Di sini juga udah ada penunjuk arahnya ke puncak. Jadi kita lewat jalur yang sebelah sini. Nah, dan untuk pendakian Gunung Sumbing ini aku ngelakuin solo hiking. Aku bakal nikmatin banget perjalanan ini. Di sini juga ada warung, tapi sepertinya warungnya tutup. Sekarang kita lanjut aja perjalanan ke pos berikutnya. Banyak pilihan jalan dalam suatu perjalanan, tapi hanya kecintaan yang akan membawamu sampai ke puncak. Sekarang sudah di jembatan 1. Ini dia jembatannya. Ini arah ke puncak. Nah, setelah jembatan 1 nanti kita bakal nemuin persimpangan. Dimana sih kayaknya itu persimpangan menuju kebun warga, dan ini adalah arah menuju puncak. Di sini juga udah terdapat penunjuk arahnya. Jadi kita ikutin jalan yang sudah ada penunjuknya. Di tengah perjalanan menuju pos 2 ini ada satu warung, dan lagi-lagi warungnya tutup. Aku nggak istirahat di sini, aku mau langsung aja jalan santai ke pos 2. Nggak jauh dari warung, sekarang sudah tiba di jembatan 2. Ini dia jembatannya. Kurang lebih tadi perjalanan dari pos 1 menuju jembatan 2 ini sudah hampir 20 menit. Sekarang lanjut lagi ke pos 2. Di depan sana ada warung lagi. Sekarang aku mau lihat apakah warung tuh buka atau tidak. Oh, ini ternyata bukan warung, tapi hanya seperti shelter untuk istirahat. Mau lanjut lagi ke pos 2. Akhirnya tiba juga di pos 2 Mount. Tadi perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 ini kurang lebih 40 menit. Di pos 2 ini mungkin aku bakal istirahat sebentar, 5 menit. Mungkin nggak lebih dari 10 menit. Habis itu aku mau melanjutkan perjalanan ke pos 3. Dan di pos 2 ini dia lengkap ya, ada shelter untuk istirahat, ada warung juga, dan ada musola. Tapi balik lagi, warung yang ada di pos 2 ini sedang tutup. Mungkin karena hari ini bukan hari libur. Aku bakal istirahat dulu, habis itu aku bakal lanjut perjalanan ke pos 3. Sebenarnya di pos registrasi di base camp, kita nanti bakal dikasih sebuah peta jalur pendakian Gunung Sumbing
via Garung. Ini kalian bisa ngelihat jalur pendakiannya dan estimasi pendakian di setiap posnya. Kurang lebih sudah 10 menit aku istirahat di pos 2. Sekarang aku mau lanjut lagi perjalanan ke pos 3. Estimasi katanya perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Sekarang aku sudah ada di Pengkolan 9. Jadi sebelum menuju ke pos 3, kita bakal ngelewatin Pengkolan 9. Di sini mungkin istirahat dulu sebentar dan pemandangan Gunung Sindoro di sini sangat kelihatan jelas banget. Gunung Sindoro megah banget. Mungkin aku di sini bakal foto-foto dulu sebentar sebelum ngelanjutin ke pos 3. Sekarang kurang lebih sudah 15 menit aku istirahat di Pengkolan 9 ini. Tadi juga beberapa ada ngambil video. Sekarang aku bakal lanjut lagi ke pos 3. Nah, sebelumnya di pos atau di Pengkolan 9 ini juga terdapat satu warung ya. Tapi balik lagi warungnya tutup. Gak kenapa, nanti aku langsung aja lanjut ke pos berikutnya atau pos 3. Masih di perjalanan menuju ke pos 3. Ini masih perjalanan menuju ke pos 3. Treknya dari pos 2 menuju ke Pengkolan 9 dan sekarang menuju ke pos 3 ini aku rasa sih cukup panjang. Mungkin ini trek terpanjang Gunung Sumbing. Sekarang aku masih lanjut lagi ke pos 3. Aku rencana bakal istirahat sebentar di pos 3. Dan untuk jalurnya sendiri dari Pengkolan 9 sampai sekarang ini lumayan bervariasi ya. Ada tanjakan, sedikit turunan, dan mungkin beberapa tempat ada yang landai. Dan begitupun suasananya, dia ada yang terbuka, ada pun yang tertutup. Sekarang aku lanjut lagi ke pos 3. Sekarang sudah sampai di jembatan 3. Seharusnya nggak lama lagi aku bakal sampai di pos 3. Akhirnya tiba juga di pos 3 Sebogo Gunung Sumbing. Ini lumayan jauh perjalanan dari pos 2 sampai ke pos 3 ini. Kurang lebih aku udah jalan dari pos 1 sampai ke pos 3 ini kurang lebih 2,5 jam. Sekarang aku lanjut lagi ke pos 4. Aku ketemu warung lagi di depan dan aku mau cek dulu apakah warungnya ini buka atau tidak. Ternyata sama seperti warung sebelumnya, warung ini tutup. Sama seperti warung atau shelter di pos-pos sebelumnya, di area warung ini juga terdapat kawasan yang landai ya, jadinya bisa dipakai untuk mendirikan tenda. Kalau aku lihat tadi sih lumayan banyak bisa diriin tenda di sini, kurang lebih ada mungkin lebih dari 10 atau 15 tenda bisa berdiri di sekitar warung ini. Aku nggak lama-lama di warung ini, aku mau langsung aja lanjut ke pos 4. Akhirnya tiba juga di emergency shelter Gunung Sumbing via Garung. Tadi perjalanan dari pos 1 jam 7 pagi dan sekarang sampai di emergency shelter jam 10 pagi. Jadi perjalanan dari pos 1 menuju ke emergency shelter ini kurang lebih 3 jam. Di sini mungkin istirahat dulu sebentar
sebelum melanjutin perjalanan ke puncak. Dan untuk di emergency shelter ini merupakan camp pertama. Jadi di sini ada beberapa pendaki yang sudah naik kemarin, dan ini juga ada beberapa pendaki yang mau balik lagi ke base camp Garung. Mungkin istirahat di sini 10 atau enggak 15 menit, habis itu lanjut lagi ke pos berikutnya. Sekarang kurang lebih 15 menit aku istirahat di emergency shelter ini. Sekarang aku langsung mau menuju ke pos berikutnya atau langsung menuju ke puncak Gunung Sumbing. Estimasi karena perjalanan kurang lebih 3-4 jam. Perjalanan dari emergency shelter menuju pos 4 mungkin nanti bakal jadi perjalanan yang paling panas dan paling berat. Aku baru aja 10 menit naik dari emergency shelter karena cuacanya di sini juga panas, membuat kita cepat capek dan pastinya haus. Sekarang aku ke puncaknya pelan-pelan aja. Dan tadi aku beberapa kali juga papasan sama pendaki yang sudah dari puncak ini, ya, mereka balik ke camp 1. Perjalanan menuju pos 4 ini jalurnya sudah mulai terbuka, dan untungnya sih sekarang kabut mulai turun ya, jadinya nggak terlalu panas. Semoga aja nanti sampai puncak cuacanya nggak terlalu panas. Dan sekarang juga perjalanan menuju pos 4 pemandangannya cantik banget. Akhirnya tiba juga di pos 4 Kijang Ranca. Jadi perjalanan tadi kurang lebih dari pos emergency shelter sampai pos 4 ini kurang lebih 1 jam. Di sini cuacanya udah nggak panas lagi dan kabut juga udah mulai turun. Semoga nanti pas di puncak cuacanya cerah. Sekarang aku kurang lebih sudah mungkin 15 menit istirahat di pos 4 ini, dan sekarang aku mau lanjut lagi ke puncak. Katanya si pos 4 adalah pos terakhir sebelum sampai ke puncak, dan ini adalah perjalanan mungkin paling panjang ya, dari pos 4 menuju ke puncak. Sekarang kurang lebih sudah jam setengah 12 siang. Mungkin estimasi sampai ke puncak mungkin 2-3 jam. Jadi aku dari pos 4 ini menuju puncak jalannya santai aja, aku nggak ngejar apapun. Dan oke, lanjut. Sekarang kayaknya setelah lembah yang dulu di sini, aku harus ngelewatin batu belah dulu, baru menuju puncak ke kawah. Akhirnya sampai juga di batu belah. Wow, jujur perjalanan ke puncak Gunung Sumbing ini cukup menguras tenaga. Karena mungkin untuk menuju ke puncak ke kawah kurang lebih butuh 30-1 jam lagi. Wow. Akhirnya tiba juga di puncak ke kawah Gunung Sumbing. Wow. Perjalanannya cukup panjang. Dari shelter emergency aku berangkat jam 10 pagi dan sampai di puncak ke kawah Gunung Sumbing ini jam 2 siang. Gila. Benar-benar perjalanan yang sangat-sangat melelahkan. Dan ini bukan puncak sejatinya Gunung Sumbing.
Puncak sejati masih di sebelah sana. Aku bakal istirahat dulu sini. Habis itu baru melanjutkan ke puncak Raja Wali Gunung Sumbing. Ternyata perjalanan ke puncak Gunung Sumbing via Garung dia ada 2 jalur, yaitu jalur baru dan jalur lama. Tadi aku lewat jalur baru. Dan di sini juga aku ketemu 2 teman yang dari Makassar. Dia ternyata lewat jalur lama. Gimana, Bang? Luar biasa. Luar biasa. Dari pos 3. Wow. Jalur lama. Yang sana, teman terus. Batu semua. Batu semua ya. Ya. Tadi aku dari pos emergency jam 10 pagi Ya. sampai di sini jam 2. Jadi 10, 11, 12, 1, 2, 4 jam sampai puncak ke kawah. Kita dari Gila. base camp 4 jam. Dari base camp 4 jam. Ya jam 8. Wah, Mau jam 9. gila. Memang lebih pendek tapi jalurnya menyiksa. dari puncak kekawahan kita bertiga langsung menuju ke puncak Raja Wali Gunung Sumbing. Ini estimasi perjalanan dari puncak kekawahan ke puncak Raja Wali kurang lebih mungkin 30 menit atau paling lambat mungkin sejam lah. Ya tadi kita bertiga ketemu di puncak kekawahan. Mereka lewat jalur lama dan aku lewat jalur baru. Wow. Juga di puncak sejati Gunung Sumbing. Bang, mantap. Biarpun beda jalur, kita sampai ke puncak sejati. Sayang banget kabutnya di sini tebal banget dan Gunung Sindoro masih tertutup kabut. Jadi kita mungkin bakal tunggu dulu sebentar sampai kabutnya hilang, sampai nunggu Gunung Sindoro kelihatan. Nah, karena yang tadi itu mungkin bukan puncak sejatinya masih jauh lagi di sana. Kita berencana untuk menuju ke puncak sejatinya. Memang sih agak jauh, tapi kita coba aja pelan-pelan. Semoga nanti sampai sana cuacanya cerah. Aku mungkin nggak bakal banyak ngambil video nanti. Aku bakal fokus perjalanan ke puncak karena tenaga juga sudah mulai habis. Nah, dari puncak sebelah sana kita turun lagi. Habis itu kita langsung naik lagi ke puncak sejati. Mantap. Akhirnya kita sampai juga di puncak sejati Gunung Sumbing. Jadi kita agak kerasa kena prank ya. Soalnya habis dari map, kita tadi dikasih map, habis dari puncak kekawahan langsung menuju puncak Raja Wali. Ternyata dari puncak yang sebelumnya kita harus jalan lagi kurang lebih 30 menit untuk menuju puncak sejati Gunung Sumbing atau biasa disebut puncak Raja Wali. Akhirnya kita bertiga sampai ke puncak sejati Gunung Sumbing. Sekarang kurang lebih sudah 30 menit aku ada di puncak sejati Gunung Sumbing via Garung atau biasa disebut puncak Raja Wali. Dan sekarang kurang lebih sudah jam 3 sore, kita bertiga bakal balik lagi ke base camp Garung. Buat kalian yang sudah nonton video ini, terima kasih, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya.